Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Mengawali bulan Juni kali ini kita melanjutkan perenungan mengenai kasih Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Renungan pagi ini diberi judul Teguran Karena Kasih. Saya mengambilnya dari satu pernyataan Allah yang cukup keras kepada Raja Yerobeam. Di 1 Raja-Raja 13 ayat 8 dikatakan, "Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini." Serongnya rakyat kerajaan Israel kepada penyembahan berhala buatan Yerobeam membuat Allah mengimpor nabi asal kerajaan Yehuda. Tidak ada lagi nabi di Israel. Nabi itu menyatakan kalau Allah tidak berkenan atas penyembahan baru yang dibuat Yerobeam dan sudah diikuti rakyatnya, sehingga dia mengutus seorang raja keturunan Daud suatu saat nanti akan menghancurkan mezbah yang jadi sentral penyembahan itu. Yerobeam merasa pernyataan Nabi itu sebuah upaya menyerang keputusannya, apalagi Nabi itu datang dari kerajaan Yehuda. Jadi apa yang dilihat Yerobeam hanya soal politik, takut rakyat tidak tunduk lagi kepada dia. Dia menutup mata saudara dari kenyataan bahwa tampuk kerajaan diberikan Allah kepadanya. Sama sekali tidak ada bantuan kekuatan lain termasuk dirinya sendiri. Bersamaan dengan ucapan dari Nabi muda, sebenarnya juga hadir mujizat kesembuhan bagi Yerobeam. Tangan yang kaku karena memerintahkan penangkapan malah disembuhkan oleh Nabi tersebut. Masih juga ditambah pernyataan Nabi seperti dalam nas pagi ini, bahwa dia tidak mau tinggal berlama-lama di tengah para penyembah berhala, sehingga tidak boleh makan dan minum di lingkungan kerajaan Israel. Tapi kehadirannya yang tidak langsung menghukum Yerobeam menjadi bukti bahwa bagi kita bahwa Allah sebenarnya belum selesai dengan Yerobeam. Dia masih sabar, saudara, menunggu Yerobeam menyadari kesalahannya dan mau berbalik menyembah Allah. Sebab di belakang dirinya ada ratusan ribu bangsa pilihan Allah yang akan mengikuti penyembahan yang dilakukan rajanya. Kita, saudara, di masa kini juga sering berbuat salah kaprah seperti yang dilakukan Yerobeam. Kita berpikir sendiri mengatasi masalah, tapi hasilnya kita malah jatuh dalam dosa, kemudian menjauh dari Tuhan. Maka dia dalam kasihnya menegur kita melalui renungan yang kita lakukan. Kalau belum cukup mendengar, Allah datangkan teguran melalui orang-orang terdekat kita, melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai teguran keras seperti tangan Yerobeam yang menjadi kaku mendadak. Dia menegur saudara Allah karena kasihnya kepada kita. Seringkali kita bersikap seperti Yerobeam yang menolak teguran, karena kita ngotot keputusan kita sudah benar. Saudara, penting memiliki kepekaan arahan Roh Kudus yang dia sampaikan atau teguhkan melalui orang-orang lain yang berhubungan dengan kita. Teguran bukan karena orang lain tidak suka, ingin menjatuhkan, tapi menjadi alat introspeksi diri.
Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihi umatnya, termasuk saya dan saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mohon ampun kalau kami seringkali mengabaikan teguran yang Engkau berikan kepada kami. Kami diberi kepekaan untuk mendengar teguran itu, tapi seringkali kami abaikan. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat kasih-Mu untuk mengubah diri kami, supaya kami lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Melembutkan hati kami Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.